sama pisau dipakai buat bunuh orang pasti juga ada, tapi jangan sampai, makanya ada polisi kan, supaya jangan sampai bunuh orang, kalaupun bunuh orang dalam kadar yang terkendali sehingga negara tetap aman. Jadi bisnis berbasis e-commerce sama tujuannya itu. Menarik ya, ternyata banyak ya para. Banyak banget bang. Tapi gini, saya anggaplah, aku misalnya posisikan diriku lah ya, kan dengan kemampuan ya UMKM lah misalnya, saya mau di mana gitu, gimana itu? Di mana maksudnya? Iya, contohnya lah ya. Ya, UMKM-nya apa nih, mau jual atau mau butuh modal? Nah, biar mungkin kan kalau kita posisinya pasti jual dong kan? Oh jual, kan ceritanya. Jual, apakah misalnya saya buat misalnya apa? Anggap misalnya e-commerce sendiri, atau e-commerce itu kan artinya kita buat sendiri kan ya? Artinya pada saat saya buat sebuah anggap misalnya e-commerce, kan saya udah tentukan itu untuk apa kan gitu ya? Anggap misalnya kita UMKM. Iya kan? Kalau Sedekara bukan UMKM lah ya. Kita mau mulai di mana bro? Biar kita dapat ini, dapat growth yang bagus kan gitu ya? Kalau ini udah nggak terkait IT menurut gue ini. Tadi Iya. Kalau gue sih ya mungkin selain jadi kuli jadi kan orang coba nih, mencoba meniru berkeliman nih. Gue inget banget kata ada salah satu mentor tuh bilang, know your customer, jadi sebelum rilis produk lu terbit dulu customer lu. Nah makanya ini gue coba tanya dulu. Tadi kan tanyanya positioning seperti apa. Berarti kita lebih customer to customer dong mas ya? Iya, kita tahu produk kita mau dijual dan kita udah tahu marketnya seperti apa. Ya ini mungkin Oke lah, kayaknya kalau kita cocoknya berarti C2C ya bro ya? Ya, makanya kalau tadi di level UMKM biasanya yang cocoknya adalah C2C dan UMKM. Asumsi gue jarang yang dalam bentuk barang bisnis ya. Ini kan korelasinya banyak mungkin ke pajak segala macam. Iya. C2C kali ya. Nah, balik lagi menurut gue tadi tidak perlu kita buat platform yang udah ada di luar aja. Jadi kita fokus ke jual ke customer mana yang cocok dengan produk kita. Gak usah apa itu bikin platform itu. Udah ada penyedia platform yang pakai. Ya kecuali memang kita bisnisnya mau buat penyedia layanan. Itu lain cerita. Kalau penyedia layanan itu udah bukan level UMKM lagi. Iya. Oke. Jadi ya berarti kita kan perlu tahu kita mau apa produk kita dan bisnisnya mau seperti apa kan gitu ya. Oke, anggaplah misalnya kita udah tentukan nih C2C gitu loh kan. Sekarang memulainya gimana bro? Apa yang harus kita lakukan dulu? Ini sebenarnya udah lebih ke arah bisnis ya. Gue IT ditanya gini bingung. Karena gue masih belum punya usaha. Nanti ke bro ini, bro Baktiar ya. Gimana? Sebagai apa? Kan praktisi juga bro. Orang banking juga kan. Nanti bro Fadil ini supportnya kan gitu ya. Gimana bro? Jadi bisnis itu kan tentu ada evolusinya, ada revolusinya. Pada skala yang masih kecil, sedapat mungkin ongkos jangan dipakai untuk sesuatu yang nggak produktif. Atau kalaupun produktif itu benefit cost analisisnya rendah. Kurang lebih gitu. Nah itu yang. Nah sekarang kita lihat platform itu sudah tersedia banyak. Nah berarti PR kita adalah bagaimana membuat traffic datang ke kita kan gitu sebenarnya. Supaya orang beli ke kita kan mesti menciptakan traffic. Nah traffic itu di-create dari dua menurut gua. Yang pertama adalah konten yang bagus. Konten itu artinya bukan hanya tergantung barang lo ya. Kalau barang lo misalnya makanan ya artinya secara food itu bagus gitu. Tasteful, lain-lain pokoknya secara food oke. Kemudian yang kedua adalah bagaimana supaya trafficnya itu datang berulang. Jadi kalau ini jadi teori tapi kurang lebih gini. Tapi ini penting soalnya. Ketika lo bikin satu bisnis model gitu ya,
itu kan ada yang namanya customer relationship. Iya. PR terbesar dari customer relationship itu adalah how to get a new customer. Kemudian how to maintain the existing customer. Biar dia repeat order ya. Exact. Yang ketiga, how to cross the customer with the another product or top up the customer, atau top up produknya. Jadi itu PR-nya selalu pertama get dulu, yang kedua setelah get repeat, yang ketiga setelah repeat kalau bisa belinya dari 2 menjadi 3, atau dari 2 menjadi yang tadinya A B menjadi A B C. Nah itu pasti PR customer relationship itu selalu itu. Nah kita mesti putusin bagaimana membuat customer itu ya apapun medianya ya, apakah via sosmed, apakah via program-program tertentu, apapun. Tapi that's the message of customer relationship itu sebenarnya. Nah kemudian yang Bro Kiman sampaikan sebenarnya kalau di bisnis model Canvas itu ada namanya channel, gitu. Nah kalau ngomong misalnya channel sekarang yang paling gampang dan sky is the limit. Bukan tempat lagi seperti yang kita obrolin kemarin, Bro. Iya. Orang kalau masih berbisnis batasannya adalah tempat, maka batas tempat jadi limitnya, bukan sky gitu. Iya. Lu mau berapa kursi sih bikin kafe ini? Iya. Mau nambah gedung sebelah, kursinya segitu-segitu aja, Bro. Iya. Tapi kan kursi di rumah-rumah yang nggak lu bisa akomodasi kan lu masih bisa ambil gitu. Dan lu nggak pasti beli kursi kan? Iya. Gitu. Nah jadi maksud gua sekarang berarti PR lu ada 2 bro. Bagaimana menciptakan konten yang baik, kemudian yang kedua bagaimana menciptakan traffic datang ke tempat. Nah traffic nanti ada ilmunya lagi kan? Traffic pakai Google Ads, Facebook, macam ada ilmunya lagi. Tapi yang jelas 2 PR itu yang sebenarnya untuk yang baru awal-awal. Aku setuju tadi itu. Apa? Istilahnya nambah kursi tapi kursi orang lain kan gitu. Itu loh bro. Konsep Gojek yang dipakai. Iya. Perusahaan transportasi yang nggak pernah beli motor. Iya, itu dia. Itu konsep yang mungkin contohnya itu kali tadi ya. Tapi kan gini ya. Ini makanya nih gua ke Bro Fadil lagi. Tapi kan gua yakin ya, anggaplah saya Gojek ya. Anggaplah saya Mas Menteri lah ya. Bro Nadiem kan. Kan mereka juga dulu pasti minggu depan ke tempat gue tuh dia. Dia. Pasti kan dia juga berproses gitu loh kan. Pasti berproses, ya kan. Itu sebenarnya kan dia udah berproses, sudah jalan. Kita kan mungkin yang kesekian kita nih mau coba gitu kan. Apa ininya? Mungkin Bro Fadil kan udah rangkum tuh. Oh itu. Biar kita cepat gitu loh kan, nanti Bro bisa ikut juga gitu. tapi kan seperti yang tadi kan, kayak misalnya Bro Baktiar bilang, oke, ya ngapain gue bikin Dakara Kopi misalnya 10 atau sekian tempat kan, udah aja ini deh. Tapi value penjualannya kan sama dengan gue punya misalnya 5 atau 10 kan gitu. Atau kayak misalnya ada lah misalnya tempat lain dia nggak perlu bikin yang besar. Karena dia udah bangun sistem misalnya yang bagus kan, cukup dia kecil-kecil karena dia memang targetnya ke pelanggan yang online kan gitu ya. Sekarang kita kan kalau mau masuk di situ apa triknya gitu? Iya. Trik. Kalau udah trik nih berarti sesuatu yang jarang ada di textbook berarti ya. Berangkum karena kan textbook bro. Kalau di textbook berarti itu teori ya. Ini trik berarti bukan teori ya. Kalau menurut gue ya, gue setuju banget dengan Tiar tadi bilang itu gimana mendatangkan traffic. Mendatangkan traffic itu kan bukan hanya lewat platform e-commerce doang kan. Kalau namanya kita bisnis kan kita nggak bisa mengandalkan dari satu platform doang e-commerce. Bisa juga kalau terkait IT nih bisa juga dengan ya Bro Kiman juga udah bikin kan, ada websitenya. Iya. Ada juga mungkin yang konvensional, ada bikin flyer juga kalau nggak salah ya. Kalau ada X-banner segala macam itu kan termasuk media promosi konvensional. Nah kalau terkait IT tadi itu banyak media sosial bisa digunakan. Nah tadi balik lagi gimana kita menarik traffic itu adalah dengan satu dengan konten yang tadi bagus, kedua adalah dengan strategi yang tepat. Jadi beda sosial media itu operasinya juga berbeda. Kalau misalkan contoh misalkan promosi lewat website ya. Nah di website itu gimana caranya orang mengetik suatu keyword terkait jualan kita, itu website kita paling atas naiknya. Nah itulah mungkin teman-teman udah pernah dengar juga kan ya, ada SEO, Search Engine Optimization. Di situ ada ilmu, ya ini agak sedikit teknis gimana caranya kita membuat keyword di website kita yang itu potensinya akan muncul
paling banyak pada saat orang ketik. Jadi gimana kita memposisikan diri kita sebagai customer, gua butuh kopi. Tapi kalau kopi terlalu common itu bukan keyword kan, bukan kata kunci yang terlalu lebar. Misalkan kopi si Pirok, Dakara paling atas. Itu ya ini contoh-contoh. Jadi kalau kita misalnya anggap buat berita baru di website kita, judulnya juga harus yang ini ya. Judul, ini mungkin korelasinya judul yang agak sedikit clickbait nggak masalah. Clickbait itu judulnya gimana? Ya, yang mempromosikan clickbait ini sebenarnya ini lampu merah, koran lampu merah itu kan koran yang judulnya wah, isinya ternyata apalah gitu. Enggak, lo baca judulnya udah tahu isinya. Ya sedikit mengundang orang untuk orang jadi untuk penasaran untuk mengklik misalkan gitu. Nah makanya tadi kayak gue bilang tadi kalau promosi lewat website seperti apa, approach promosi lewat YouTube seperti apa. Nah satu lagi belum tentu produk kita jual itu bisa kita samaratakan bisa dijual di semua platform. Belum tentu. Misalkan jualan kopi lewat YouTube agak susah menurut gue. Betul. Iya. Mungkin penetrasi bisa kali ya. Betul. Makanya kalau gue pribadi yang gue aplikasikan di usaha yang lain. Jadi ketahuan gue usaha yang lain. Itu contoh misalkan ya Bro Kiman tahu lah yang di bisnis properti itu. Gue bukan bisnis di propertinya, tapi kita penyedia berita untuk website portal berita untuk properti. For free kita buka buat ke masyarakat, tapi tambang uangnya bukan di situ. Nah di situ media yang digunakan, media sosial kita gunakan itu nggak banyak, belum tentu semua media sosial itu bisa dicocok dengan bisnis yang kita mau. Balik lagi, yang barang yang kita jual apa nih? Kalau contoh balik lagi kayak gue itu, kita hanya fokus di YouTube, di website gitu ya pastinya. Website ini adalah jualan utama kita nih, website, YouTube juga ya. Terus di Facebook, Twitter, LinkedIn. Walaupun secara ini beda platformnya, beda target kita juga nih. Website itu target kita adalah untuk menarik new user yang lewat search engine segala macam tadi ya ini korelasi mungkin dengan konsepnya Om Tiar tadi nih yang bilang tarik orang, gimana orang untuk bisa stay di tempat kita terus nambah jualan ya. Nah makanya kalau ini gue lebih banyak mungkin cerita contoh aja karena gue nggak ngerti dari sisi apanya nih teorinya ke sini. Prakteknya yang gue praktekin dan it works ya di sisi gue ya. Di beberapa platform tadi itu kayak dari sisi website itu kita menarik antusiasme orang untuk masuk website kita. Berita kita fokus hanya di properti doang, tapi properti kan banyak ya. Kalau bisa teman-teman coba browsing itu ada 140 bisnis turunan tuh properti. Properti itu bukan cuma rumah ya. Itu sampai perabotan, sampai cat, semen, besi itu part of properti sebenarnya. Nah itu kita coba getar informasi semua terkait properti itu di dalam website itu dan itu for free bisa dilihat oleh orang. Itu jadi jualan di sini. Gue tambahin Bang di itunya. Itu lebih real gitu ya. Nggak, poinnya adalah kita membangun awareness orang dulu nih lewat platform kita yang di website. Nah, habis itu di situ juga kita sisihkan lah produk-produk yang kita jual apa. Nah, untuk sosial media yang lain approach-nya berbeda. Ada yang untuk branding awareness orang untuk terkait bisnis kita apa. Terus yang branding image kita bikin juga di sisi di platform yang lain, misalkan kayak di Twitter itu walaupun konsumen Twitter mungkin pengguna Twitter udah sedikit ya. Anak-anak yang sekarang kayaknya masih kenal Twitter ya. Makin banyak Bang sekarang. Makin banyak Twitter nih, makin viral sekarang. Naik lagi ya. Iya. Tapi tetap kita konsistensi kita kirim semua berita kita itu kita update via Twitter, LinkedIn sama YouTube. Nah, kemudian yang untuk YouTube ini kita juga mencoba bukan cuman branding tapi juga media untuk jualan kita. Misalkan kan kita produk yang kita jual tuh TV komersial untuk para developer, terus misalkan virtual reality untuk para developer, pengembang AI segala macam. Jadi kita coba tadi jadi ingat Om Tiar bilang fintech, kalau kita memperkenalkan namanya proptech.
Nggak mau kalah ya. Properti teknologi. Oh iya, itu menarik. PropTech. Jadi nambahin. Nanti jadi dosen juga nambahin. Fintech, PropTech. Jadi nggak salah bikin ini dikit ya. Ada tech-technya kan sekarang Teknologi ya, terkait tech itu lagi hype ya. Iya. Hype ya Bang. Oke. Makanya jadi secara yang kita lakukan di lapangan seperti itu dan ternyata itu kita tetap terus siklus belajarnya tetap sih. Ternyata kadang-kadang kita ya coba trial and error lah intinya. Kita coba di YouTube misalkan channel misalkan podcast. Ternyata podcast lihat tren viewernya seperti apa. Terus kita buka bedah rumah artis. Trennya seperti apa. Nah saat ini kita coba lagi nih bedah karena momennya juga pas nih kan 1 Oktober ya. Dari bulan lalu kita coba nih bedah rumah pahlawan revolusi, langsung tinggi. Jadi momentum itu juga penting ya kalau dari sisi kita momennya dan medianya kata kuncinya media untuk berpromosi itu harus cocok dengan pasti tiap media itu pada ada konsep cara-cara kerjanya harus kita cocokkan dengan jualan kita. Nah makanya itu gue juga lihat di TikTok kayaknya gue nggak cocok nih. Di Instagram nggak cocok nih kayaknya. Makanya kita less fokus ke sana, kita fokus ke yang. Tapi saat ini kita bilang nggak cocok, belum tentu kedepannya kita ini karena belum dicoba aja mungkin. Saat ini kita fokus ke sini dulu. It works, ya udah kita coba growing di sana dulu. Kalau memang ada ada kemungkinan kita untuk eksplorasi yang lain, kita coba eksplorasi diri. Tetap belajar bereksplorasi terus sih itu penting banget sih di ini jadi kemana-mana. Tapi nggak apa-apa, poinnya dapat bro, bagus. Iya makanya gue amat sangat pegang ya dari mentor itu bilang lu kenalin produk lu, lalu kenalin pasar lu, jangan lu bikin produk baru habis itu lu bingung mana pasar, mau jual ke siapa ya? Itu kan agak bingung ya. Mungkin agak berbeda dengan konsep teori dulu apa istilahnya? Makanya AIDA ya, track. Dulu Pak, track. Gue lupa ya dulu. Lu kuliah apa nggak dulu? Bukan kuliah. Gue nggak pernah kuliah. Mungkin di TIN teman-teman TIN mungkin tahu. Itu hampir 25% sekelas itu hafal dengan tantangan gue. Aduh maaf nih dosen. Udah lulus Bang, aman. Jadi nggak kuliah tapi absen ada. Teman-teman tuh tahu tuh gue suka tidur emang. Tidur sampai dulu kimia fisik ya. Gue dimarahin sama dosennya ya. Menarik ya Bro Fadil ya. Mungkin dari Sri sisi idealnya gitu Bro Baktiar. Ya, ini teori dulu ya. Ya. Agak Kita balik bro. Ya belum tentu yang dipraktekkan itu sesuai dengan teori. Tapi teori membuat kita sistematis. Nggak buang waktu. Ya poinnya gitu. Betul. Poinnya kita ini kan gue bilang ya. Usia udah 42 bro. Baru mau terjun di sini. Kalau masih ngikutin pola lama kan, mungkin kita harus speed up kan? Jadi kita butuh step-stepnya kan gitu ya. Minimal mitigasi ininya gitu. Gimana bro? Jadi bisnis itu tadi Bro Fadil bilang cerita mengenai jangan sampai barangnya lo ada, habis itu bingung jualnya. Jadi sebenarnya di bisnis model itu ada namanya customer segment, ada namanya value proposition. Nah pasti udah familiar sama itu. Nah seringkali orang salah menerjemahkan bahwa customer segment itu adalah usia 20 sampai 30 laki-laki. Kemudian lokasi di sini, gendernya ini, kemudian dan semua. Jadi semua data demografi itu dianggap sebagai sebuah segmentasi. Nah, itu yang paling sering. Bahkan even lo kalau naruh Facebook Ads saja, itu yang lo taruh pasti diminta filternya itu adalah data demografi gitu. Which is it's all business. It's an all way gitu. Jadi customer segment itu sebenarnya yang dicari bukan demografinya, tapi yang dicari adalah pain-nya, istilah kerennya tuh. Lukanya tuh dia apa gitu. Nah, kalau ngomongin luka itu bukan ngomongin umur, ngomongin bukan gitu. Satu lagi, value proposition itu adalah ngomongin obat. Obat bagi si luka. Gitu. Jadi kalau misalnya
Burukiman misalnya punya bini, lahir dari keluarga keraton atau dari keluarga bisnis besar gitu. Maka masa kecilnya dia itu akan kurang sama perhatian. Lukanya dia tuh luka perhatian bro. Sementara kalau misalnya ini soal ini, lo dari keluarga yang biasa gitu. Ya kan. Kemudian ibu rumah tangga, bapak mungkin PNS pulang siang segala macam, perhatian full. Tapi lu kurang duit. Jadi luka lo adalah duit. Someday lo pergi nih ke satu tempat terus lo jalan-jalan. Lo ngasih satu barang yang menurut lo itu sangat berharga, misalnya tas, lo tahu Hermes kali kan? Hermes. Bawa pulang ke rumah, harapan lo itu adalah persembahan terbaik lo karena mahalnya minta ampun dari kasih ke bini lo. Bini lo bilang, ngapain bawa barang ini? Lo berharap bahwa itu ada lo minta diapresiasi. Tapi lo nggak nemuin lukanya bini lo. Luka bini lo adalah perhatian, bukan barang. Nah, sementara dengan harga tas yang sama, lu bisa beliin tiket ngajak bini lu, perhatiannya didapetin. Jadi lukanya adalah perhatian, sama kayak lu misalnya lagi sibuk nih sekarang, tiba-tiba ditelepon sama bini lu. Buat lu perhatian tuh bukan luka. Teleponin dulu ganggu aja. Karena buat lu lukanya bukan perhatian. Tapi kalau bini lu telepon, Bang Giman pulang dong, kenapa? Abang, Bunda lagi beliin jam tangan baru buat abang. Pulang lu bro. Karena luka lu adalah uang. Maksud gua, kenapa pentingnya menggali customer segment dan value proposition? Lo mesti kenal lukanya orang. Lo mesti kenal, baru value proposition di-deliver untuk memenuhi lukanya itu. Nah, luka pada customer segment ini, contohnya yang paling sederhana adalah kenapa Bro Fadil ngomongin ketik tadi penting kopi, keyword segala macam. Search engine tadi. Itu menggambarkan behavior, bukan menggambarkan demografi. Gue lagi pengen ngopi, itu kan bisa diterjemahkan seorang psikolog, anak ini lagi sedih atau lagi butuh curhat, sehingga produk yang lo tawarkan adalah produk untuk menjawab curhat. Itu behavior bro, menjawab curhat itu bukan demografi. Nah, jadi customer segment yang tertulis harusnya adalah menjawab curhat orang yang lagi sedih. Itu customer segment bro. Kalau kita dulu diajarin customer segment tuh usia sekian sampai sekian, nah itu yang salah besar. Gitu. Nah, value proposition itu menawarkan mengobati luka ini. Nah, itu ceritanya. Jadi barang lu sekarang UMKM, pastikan bener value propositionnya. Otherwise, lu akan berkompet dengan barang yang existing ada banyak. Gitu. Itu sih ini ya. Jadi kan itu tadi mungkin masuk ya yang saya tadi bilang. UMKM kalau nggak ada storytellingnya, jalur ceritanya, mungkin bisa saja orang nggak beli gitu ya. Jadi sekarang mulai klop nih. Jadi kayaknya agak ada nyambungnya sih bro berdua ya. Kelihatannya memang tidak sekedar IT support ya. Orang kan berpikir main di digital marketing, carilah orang IT kan gitu ya. Ternyata tadi sebenarnya nggak sekedar itu. Tapi mungkin kita butuh orang psikolog, orang yang bisa mengerti anggaplah misalnya emosinya market gitu ya. Itu gimana itu gitu ya? Maksudnya berarti ya makanya ini gue kan lagi bangun ini bro. Kita kan lagi buat e-bengkel gitu ya. Bengkel. Jadi nanti sampai kita nanti juga mau buat bengkel hati bro. Jadi bengkel las, bengkel kopi, bengkel rumah, reparasi hati yang terluka ya. Jadi itu makanya. Jadi nanti kita mau buat bengkel hati gitu ya. Mungkin nyambung. Selama ini kita ngumpulin orang-orang IT, orang-orang teknologi. Jadi berarti kita coba lanjutin di dalam tim gitu ya. Berarti timnya harus full, maksudnya combine gitu ya. Pengalamannya gimana tuh kalau timnya? Kalau sekarang sih kalau yang gue alamin sih ya ini sorry mungkin gue agak mundur lagi. Ini pengalaman yang mana nih? Pengalaman sebagai pekerja apa pengalaman sebagai ini udah campur semua ini sebenarnya ini. Kita biar dapat ininya tuh. Triknya gitu ya. Mungkin kalau pengalaman di sedikit cerita di MNC itu memang kita mungkin untuk merilis melaunching satu produk itu kita merangkul semua bagian, semua divisi. Walaupun platformnya itu amat sangat kental ke IT-nya, ke digitalannya, tapi kita sampai merangkul kayak tadi itu kita survei pasar segala macam itu lebih ke arah apa istilahnya tadi itu BMC ya. Mengetahui pasar dulu, value proposition, maksudnya apa? Bisnis model kan pasar. Iya,
Bang bahkan ya? sampai regulasi kita ngajak orang legal kalau memang ada regulasi dari sisi pemerintah yang kita tantang itu harus kita atur dulu walaupun semuanya itu core-nya di IT-nya ya. Nah itu memang penting sih, setuju, makanya bukan gara-gara ini produk e-commerce ya, memang kita rencana mau rilis UCG namanya, User Generated Content. Jadi itu ini mungkin sesuatu yang belum sebut brand ya barusan ya. Ya itu. Bukan ya Bang. Ya jadi konten platform yang memberikan orang tadi customer untuk bisa membuat konten. Kurang lebih kayak YouTube tapi bukan sekedar YouTube doang. Itulah intinya UCG. UCG udah banyak sih contohnya. Misalkan di Google ini begitu kan ada aplikasi Google ya di handphone ya. Hey Google itu termasuk part of UCG. Terus kalau kita buka Google, informasi terkini yang ada hari itu yang terkait dengan apa historical yang kita search muncul di sini. Itu salah satu contoh UCG. Nah itu walaupun itu kental banget dengan IT-nya, semua aplikasinya, security-nya, segala macam, tapi tetap kita merangkul semua tim marketingnya, legalnya, segala macam. Itu penting sih menurut kita biar kita matang lah, mau launching satu produk itu matang lah. Jadi jangan mulus di sini, waduh di sini masih ada, masih kasar nih. Ya, makanya kita coba melihat, memposisikan diri sebagai user yang akan menggunakan produk tadi. Wah ini kurang kayak di sini nih. Ya, kalau kita bikin, nah itu termasuk juga yang sangat penting adalah QC, apalagi di zaman digital sekarang itu kita biasanya melaunching satu produk atau aplikasi itu selalu ada, kalau istilah di IT ada satu part mendeliver satu aplikasi itu CI/CD namanya, continuous improvement, continuous development. Jadi makanya begitu kalau kita ada aplikasi yang launching mobile kan selalu ada update, patches segala macam, baik itu dari sisi menambah patch bugs misalkan dari sisi keamanan atau apalah nantinya, itu juga menambahkan fitur baru. Jadi begitu rilis produk itu nggak harus sempurna 100% dulu. Konsep kita biasanya ya yang kita lakukan selama ini, kita setting dulu MVP. MVP itu namanya minimum valuable product. Jadi MVP dulu kita sepakati ini minimum produk yang bisa kita launching versi satunya, yang dengan kebutuhan minimum yang bisa digunakan oleh user. Nah itu kita rilis dulu, habis itu kita munculkanlah, kita tambahkan sharing waktu berjalan ini sambil mempelajari pasar segala macam, bersama riset segala macam, itu dilakukan oleh tim masing-masing tim, baik dari IT juga, nambah patch segala macam. Nah itu masuk periode-periode tertentu kita masukkanlah fitur-fitur baru yang sebenarnya kita udah define nih sampai ujung seperti ini lihatnya, tapi bisa jadi kemudian hari akan muncul lagi. Makanya itulah contoh mungkin kayak Gojek, mungkin dari yang basisnya nggak ada digitalnya, yang benar-benar angkat telepon, terima telepon dari garasinya sih. Mas Dadim kan dari garasi itu terima telepon. Orang-orang dulu tahunya kan Gojek ini bukan antar jemput ojek ya, tapi antar jemput dokumen kantor ke kantor kan. Ya awal bisnisnya dia. Nah, dari sekali itu dia bikin aplikasi segala macam sampai sekarang yang aplikasi Gojek itu sebenarnya kita nyebutnya kalau di CIT itu udah super apps, super application. Di dalam satu aplikasi udah ada aplikasi. Sebenarnya ini aplikasi induk yang misalkan Go Shop aja itu satu aplikasi sendiri sebenarnya. Ada ininya ya. Makanya super apps lah istilahnya, kayak Gojek, kayak Bukalapak, kayak Tokped itu tuh sebenarnya udah jadi super apps. Dan mereka nggak pernah berhenti untuk melakukan perbaikan CI/CD tadi. Jadi terus nggak tambah, seiring waktu berjalan bisa jadi tren masyarakat bergeser, mereka langsung absorb itu, langsung cemplungin ke penambahan menu baru, menghilangkan menu yang lama yang udah nggak jadi. Misalkan di Gojek kalau nggak salah udah nggak ada menu Go Massage lagi ya. Go Massage sama Go Clean kayaknya. Go Clean udah nggak ada. Makanya itulah CI/CD tadi itu penting. Jadi bukan begitu bikin produk rilis udah lepas, nggak pernah di-maintain lagi. Itu di saat sekarang kayaknya itu akan tertinggal lama-lama akan ditinggalin orang. Pokoknya itu tadi kultur Superman tadi. Kayaknya banyak ya. Lu nanya lagi lah Bang. Oke, mungkin ini udah Bang. Parah nih. Ini biasanya ya, ini di seminar nih saya ceritanya. Ini kok tapi enggak enaknya ini sharing-sharing ya. Banyak ini kan ilmu dari penonton kita ini kan ini IPB 34 kreatif ya kan. Pasti teman-teman kita juga kan banyak pebisnis ini bro, ya kan. Tapi memang
saya sendiri ya, jujur aja lah. Kita ini kan tamat saya kan dari semester 4 udah mulai itu dagang-dagang ya kan. 2002 udah bikin CP lah. Kita bikin Fnet dulu kapan? Ya, kita kan semester Fnet tuh, Bang? 7. Jadi itu kami dengan Bro Padil ini. Jadi Bro Padil ini parah. Bang. Kami dulu karena gagal di BEM ya Bro ya. Ini nyalon nih. Ini juga dark side dari ini gitu ya. Jadi gagal, kita bikin Fnet. Tapi Bro Padil ini IT-nya gitu. Gitu. Jadi Abang Padil ini memang dari dulu jago IT. Mantap ya Bang ya. Tapi dia nggak pronopis nggak. Bukan jago apa karena passion kali ya. Iya, Satu poin lagi saya pengen sharing juga bukan ke teman-teman yang sangkatan tapi ke yang lebih muda-muda. Iya, memang terasa lebih enak dan bukan jadi satu beban kalau kita kerja itu di sesuatu yang kita sukai. Jadi enjoy banget. Jadi nggak ngerasa itu beban jadinya. Karena memang kalau dilihat ya kuliah di PB jurusan TI sih tapi teknologi industri. Kerjaannya di IT. Tapi balik lagi karena passionnya di sana dan ketemu pada saat kuliah ternyata ya dulu ya karena dari daerah komputer itu sesuatu yang lama sangat barang mewah lah dulu zaman kita ya. Gak kenal tuh di daerah ada nama komputer. Tahu tapi belum pernah ngoprek-ngoprek. Jadi waktu berjalan di sini sering ketemu sama teman yang punya komputer. Oh seru juga nih, makanya mulailah waktu itu cari investor, bikin rental segala macam. Tersalurkan. Oh gue suka dengan walaupun begadang-begadang dulu dia setup komputer segala macam, nggak kerasa waktunya dan nggak merasa jadi beban ya. Makanya ternyata yaudah itulah yang jadi pet saya sampai sekarang. Sebenarnya itu sih Bang yang mau aku tanya gitu kan, kalau ngeliat di CV kan pada di F semua kan ya. Ya tiba-tiba Bang Fadil ini di IT gitu kan. Ya udah itu. Ternyata emang karena hobi ya Bang ya. Karena emang kalau misalkan anak muda sekarang kan kadang ada juga Bang yang maksain gitu kan. Ya jadinya sebenarnya masuk IPB ini ada daksanya juga tuh nanti lah untuk nanti lah. 3 season nih kayaknya. Tapi memang kecenderungannya kan anak-anak Pateta banyak yang jago di IT kan. Kayaknya. Karena memang secara di kuliah juga belajar juga kan ya. Di kuliah kita kan juga gitu. Kita kan masih belajar harus tahu bahwa Pateta itu dulu fakultas terbaik. Iya. Dulu tapi dulu kita keren dulu para. Jadi waktu masuk itu Pateta keren banget. Agak gini dikit lah ya. Begitu, karena teknik nih Bang, karena tekniknya. Keren Pateta. Ya kalau ngomongin mana Pateta? Oh ini minimal pintar lah gitu. Kata yang pertama menyertai Pateta itu belakang. Padahal sebenarnya katanya. Sebagian orang aja ya Bang. Iya lagi. Oke. Zaman kami Pateta itu keren. Keren pada masanya. Kan juga keren kok Bang. PM 2000 tapi 2011 adanya kan. Konteks kenapa itu saya ceritakan adalah balik lagi ketika produk itu mau di-create, maka ada 2 komponen yang penting itu adalah tadi value proposition, yaitu sama customer relationship. Jadi kalau kita nih datang nih ke tempat arisan, habis itu jualan produk A gitu, habis itu si ibu beli. Tapi belinya jangan-jangan bukan karena butuh barang itu. Belinya jangan-jangan karena kasihan sama atau nggak enak gitu ya. Atau nggak enak. Believe me, kalau value proposition yang bukan jadi alasan belinya, hanya saat itu dia beli. Beli. Setuju. Gitu. Jadi once again, Bro Fadil ngasih insight namanya soft selling karena bahasa dia yang datang ke gua pasti orang yang butuh value proposition bukan karena gua ketok pintu akhirnya beli. Itu message-nya sebenarnya. Bahasa beliau soft selling, hard selling. Bahasa teorinya find your right value proposition, find your right customer relationship, way gitu. Itu bahasa teorinya begitu bro. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. Welcome.